jemaat GKPA di mana saja berada, khususnya GKPA Penjernihan. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17 dengan perikop perintah yang baru. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami satu persatu. Tuhan Yesus, pada malam ini kami ingin membaca sebahagian dari firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap perkataan, perbuatan, dan pemikiran kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan, agar berkat yang berkelimpahan dari Tuhan tidak menjadi terhambat. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Dari ayat tersebut di atas, kita akan memberi judul, hendaklah kita saling mengasihi. Pada ayat tersebut di atas, perkataan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, bukanlah ditujukan kepada anak-anak kecil secara biologis, tetapi ditujukan kepada semua orang Kristen. Dan kamu, hai bapak-bapak, bukan pula bagi orang lanjut usia, tetapi ditujukan kepada mereka orang Kristen yang lebih dulu mengenal Allah. Demikian juga hai orang-orang muda, maksudnya adalah semua orang Kristen, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Demikianlah perintah Tuhan Allah kita, agar semua umat Kristen saling mengasihi, baik yang muda, yang tua, semua terus bertumbuh dan kuat dalam iman untuk mengalahkan si jahat seperti orang-orang muda. Perintah untuk mengasihi di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama berasal dari perjanjian lama, namun perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara baru. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam perjanjian lama. Hidup dalam terang tidak boleh saling membenci, namun saling mengasihi dan mensyukuri pengampunan dosa.
Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekedar menghormati orang lain, tetapi pengorbanan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman, tetapi bahkan kepada musuh dan orang yang menganiaya kita. Kita semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang Kristen yang ada dalam terang. Jika tidak demikian, kita sesungguhnya masih hidup dalam kegelapan. Kasih adalah kunci untuk berjalan di dalam terang. Kita tidak dapat bertumbuh secara rohani selama masih membenci sesama kita. Pertumbuhan dalam relasi kita dengan Allah akan menghasilkan pertumbuhan dalam relasi kita dengan sesama. Bagaimanapun juga, naluri lahiriah kita lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia dan pada keinginan duniawi. Kasih terhadap dunia inilah yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Oleh karena itu, jikalau kita tetap ingin menjadi anak terang, kita harus menjauh dari keinginan-keinginan dunia ini, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Mengasihi sesuai dengan perintah baru tidaklah mudah, sebab perlu pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan, dan alamilah kasih-Nya, sehingga kita dapat mengasihi sesama sebagai anak-anak terang dengan kasih yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, Amang Inang. Selamat malam, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kami telah membaca sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami untuk saling mengasihi di dalam kehidupan kami, agar kami boleh mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak terang Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beristirahat. Lindungi kami di dalam tidur kami Tuhan, hingga kami boleh bangun esok pagi dalam keadaan tubuh jiwa yang segar, hingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Amang Inang, selamat malam.